Selamat pagi semuanya, kakak-kakak, selamat bergabung. Pagi kembali, Kak. Baik. Anggi. Iya, hadir. Baik, kita mulai ya, kakak-kakak semua. Oke, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk kita semua, kakak-kakak yang telah hadir pada pertemuan tatap maya yang keempat. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak. Hari ini masih memiliki semangat yang kuat, ya, masih konsisten dengan niatnya di awal sehingga masih bisa hadir pada tatap maya yang keempat ini. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa melalui 2 jam ke depan atau 2 JP ke depan. Baik, kakak-kakak, hari ini topik kita adalah modul 1.3 yang berkaitan dengan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak sebetulnya kan sudah mendalami materi konsep daripada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, baik itu yang berdiferensiasi, ya kan? Jadi hari ini kita hanya menguatkan pemahaman. Jadi kalau kakak-kakak ada mengalami atau menemui sesuatu hal yang mungkin perlu kita klarifikasi di Google Meet ini, nanti boleh kakak-kakak sampaikan. Kak Sunar, mic-nya Kak Sunar. Setelah semuanya kita lalui. Baik, kita mute dulu Kak Anton ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, kakak-kakak perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi tujuan daripada pendidikan hari ini adalah ada 3. Yang pertama adalah kakak-kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan usianya. Kemudian yang ketiga adalah kakak-kakak mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK diferensiasi. Ini kakak-kakak 3 hal yang menjadi harapan kita setelah kegiatan pendidikan ini dilaksanakan, baik itu pendidikan yang kakak lakukan secara mandiri maupun yang kita lakukan pada hari ini. 3 hal inilah yang menjadi tujuan utamanya. Baik, kemudian kakak-kakak di sini perlu kami sampaikan bahwa ada 7 agenda kita yang akan kita lakukan lewat Zoom ini. Yang pertama pembukaan sudah, kemudian nanti 30 menit kakak-kakak melakukan aktivitas role play, ya, role play atau bermain peran. Jadi role play ini nanti kita bagi kelompok kakak-kakak, kemudian nanti kita buat pembagian boardnya ataupun ruang kecilnya. Nanti kakak-kakak di situ ada yang berperan sebagai pelaku, ada yang berperan sebagai pengamat. Jadi pengamat itu nanti akan melakukan analisis terhadap pertunjukan ataupun unjuk kerja yang dilakukan oleh pelaku. Nah, setelah itu nanti kita kembali ke room main, ya, room utamanya. Nanti di situ kakak-kakak kita akan diskusi mengenai tentang apa hasil pengamatan terhadap pelaku. Nanti di dalam room kecil itu nanti kakak-kakak juga akan berganti, ya, yang pelaku tadi menjadi pengamat. Nah, hasil analisisnya, hasil pengamatannya nanti akan dicantumkan di dalam sebuah link. Nanti ada linknya, kakak-kakak kita bagi di ruang di bagian chat nanti kakak-kakak klik, nanti kakak-kakak ketik isi tabel yang ada di situ. Isi tabel nanti di situ ada nama, ada jenis aktivitasnya,
terus nanti ada hasil pengukurannya, kemudian ada hasil analisisnya. Itu 30 menit nanti kakak-kakak kita lakukan. Kemudian nanti 15 menit kemudian menuliskan peran guru peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambot. Nah, ini sebentar ya. Kemudian 10 menit nanti aktivitas kedua kakak-kakak kita menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia ya. Jadi setiap tingkatan usia itu berbeda-beda karakteristiknya. Saya pikir ini sudah kita pelajari dulu di waktu S1 atau mungkin melalui berbagai pelatihan-pelatihan tentang karakteristik. Jadi hari ini kita mungkin ada nanti sifatnya hanya penguatan saja, pengulangan ya kan. Kalau mungkin belum, mungkin sesuatu informasi yang baru kepada kakak-kakak. Kemudian 10 menit kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian nanti 15 menit lagi kita akan melakukan aktivitas ketiga, yaitu menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi yang ada di dalam modul 1.3. Jadi aktivitas 3 ini kakak-kakak nanti ada video. Jadi video itu kakak analisis mengenai tentang bagaimana kontennya, bagaimana waktunya, ya. Terus nanti kita akan mendiskusikan dengan kakak-kakak apakah pembelajaran tersebut sudah masuk ke klasifikasi pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana, kan begitu. Kemudian penutup. Kakak-kakak semua ini yang menjadi agenda kita dalam pendidikan hari ini. Baik. Ini ada sebuah pertanyaan yang sangat memantik kita ya untuk menghantarkan kita ke esensi daripada modul ini. Pertanyaannya adalah bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Baik. Kita coba dengan pertanyaan pemantik ini ya, mendengarkan atau menyaksikan jawaban kakak-kakak semua. Silakan kakak-kakak ketik di ruang chat ya, di ruang chat terkait dengan sebutkan satu ya, apa yang menandakan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak. Biasanya kalau sudah baca pasti langsung jawab ya kan, berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak ketik di chat room ya, di ruang chat. Apa kira-kira yang menandakan ya sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, Kak Ardi Satrio, luar biasa ya. Kata Kak Ardi, semua anak ceria, semua anak energi saat mengikuti pembelajaran PJOK. Luar biasa. Dari Kak Desi, siswa lebih aktif dan guru lebih aktif dari guru. Oke, berarti berpusat kepada guru ya, berpusat kepada siswa ya, siswa lebih aktif. Baik. Makasih Kak Desi. Ayo kakak-kakak yang lain kirimkan komentarnya. Dari Kak Nirwa, belajar dan bermain di lapangan. Praktek lari jarak pendek dengan senang dan gembira. Hampir sama jawaban Kak Nirwa dengan Kak Ardi Satrio. Kak Iin Susanti, anak antusias dan bersemangat. Hampir sama jawabannya dengan Kak Nirwa dan Kak Ardi. Kak Abdul Mujid, peserta didik lebih banyak berkreasi aktif. Wah, luar biasa. Berkreasi ya. Berkreasi. Aktif berkreasi. Kak Musin,
guru itu hanya sebagai fasilitator untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Wah, luar biasa. Ya. Baik, kakak-kakak, terima kasih atas keaktifan kakak-kakak memberikan respon ya atas pertanyaan yang ada di slide ini. Nah, ada lagi Kak Yul Fitri Trisnawati, di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi selama pembelajaran. Wah, luar biasa ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada ini dihubungkan dengan jawaban-jawaban yang kakak sampaikan lewat room chat ini sangat luar biasa sekali. Dan inilah semuanya sebetulnya yang menggambarkan ataupun yang menandakan daripada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ketika sebuah proses pembelajaran berpusat peserta didik berlangsung, tentu yang kita lihat adalah anak antusias. Itu yang menandakan. Salah satunya, kan begitu. Sebentar, Kak Gunadi mau masuk. Salah satunya ya, antusias, senang, ceria, fokus, ya, berkolaborasi, ya kan. Terus lebih banyak aktif peserta didiknya. Inilah gambaran yang menandakan daripada pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Saya pikir jawaban-jawaban kakak ini tentu adalah jawaban yang lahir dari experience kakak ya, dari pengalaman membaca materi-materi yang ada sebelumnya, kan begitu. Baik, kakak-kakak. Nah, dari jawaban ini coba kita berangkat ke situasi ini. Ya. Di sini ada Pak Guru beserta dengan siswanya, di hadapannya ada 12 orang ya, ada 12 orang. Nah, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Gitu. Nah, dari gambar ini bisa kita bayangkan kakak-kakak bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menggambarkan tidak kepada berpusat kepada peserta didik. Ya, artinya apa? Di sini guru mengambil peran lebih banyak. Segala sesuatu hal yang ingin diketahui oleh peserta didik, gurunya yang mengambil alih, gurunya yang beraksi, gurunya yang memperlihatkan, gurunya yang menunjukkan. Nah, ketika semuanya kepada gurunya, maka dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tersebut belumlah dikatakan pembelajaran berpusat peserta didik. Nanti kakak-kakak ada di modul lain nanti akan membahas tentang bagaimana pendekatan model-model yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kalau melihat gambar ini, inilah yang bisa kita simpulkan ya. Dan ini sering terjadi kakak-kakak di kelas ya, terjadi di kelas. Dan bahkan kita juga mungkin sering ya melakukan hal yang sama sesuai dengan yang ada di gambar ini. Ya, kita menyiapkan barisan, kita menjelaskan, kita memperagakan, terus anak-anak mengikuti saat kita memperagakan. Ya, sehingga apa yang ingin diketahui oleh peserta didik didapat mereka berdasarkan informasi, berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan oleh guru PJOK-nya. Ya, itu sering kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah itu merupakan pembelajaran berpusat kepada peserta didik? Kalau melihat dari jawaban-jawaban yang kakak sampaikan di room chat, itu sangat jauh ya. Di mana di chat itu tadi berpusat aktif, siswa lebih aktif. Kalau situasi yang digambar ini gurunya yang aktif. Ya kan, gurunya yang aktif. Baik, kakak-kakak, ini hanya sebagai sebagai pemantik kepada kita ya, sebagai pembukaan ya. Ini ada dari Kak Sandra ya, Kak Sandra, dan ini saya pikir video ini sudah ditayangkan di saat pembukaan ya, saat pembukaan. Nah, apa kata Kak Sandra? Mari kakak-kakak kita dengar
pernyataan Kak Sandra. Ya. Harusnya bisa diklik ini. Nggak bisa diklik. Baik, intinya Kak Sandra ini mengatakan bahwa pembelajaran PJOK itu adalah siswanya yang lebih aktif melalui berbagai experience atau pengalaman aktivitas gerak yang dirancang guru, dan semua keputusan ada pada siswa dan melatih siswa untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri secara tersendiri nanti melalui proses seperti ini akan membentuk siswa yang memiliki memiliki mindset, memiliki cara berpikir tentang PJOK yang lebih baik. Bagaimana mindset daripada siswa ketika dia mengikuti PJOK? Dia akan dengan secara sendiri tanpa harus diintervensi olahraga, penting dan tahu makna daripada PJOK untuk dirinya sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Jadi ketika dia ingin berolahraga, saya ingin bugar, saya hari ini tidak bugar, saya akan olahraga. Nah, ketika masuk ke dalam situasi itu, maka itulah sebetulnya daripada esensi daripada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kalau kita lihat fakta di lapangan kan tidak, ya. Ketika gurunya selesai mengajarkan PJOK, ya kan, dan itu terjadi secara luas di Indonesia ini. Siswanya pulang ke rumah atau dia tidak merasa terpanggil untuk melakukan olahraga. Dia lebih cinta terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya jauh daripada prinsip produktivitas, kan begitu. Nah, belum lagi saat mengikuti pembelajaran, banyak di antara siswa tidak senang dengan aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh guru PJOK. Kenapa? Karena itu tidak disukainya, karena itu menyakitkan, karena itu dilakukan di tempat panas. Maka hanya sebagian siswalah yang ikut melaksanakan pembelajaran PJOK. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana mereka mencapai hasil daripada PJOK yang tadi, kan begitu. Prosesnya sudah mereka tidak lalui dengan nyaman, bagaimana mereka mendapatkan hasilnya. Inilah kakak-kakak sebagai sebagai gambaran daripada makna yang disampaikan oleh Kak Sandra. Ya, baik kakak-kakak, coba kan kalau kita ingin merancang sesuatu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, maka yang pertama adalah kita harus kenali karakteristik daripada peserta didiknya. Itu yang pertama, ya. Baik itu minatnya, jasmaninya, mentalnya, sosialnya. Nah, melalui kegiatan role play ini, ya, kakak-kakak akan nanti melakukan aktivitas seperti yang saya sampaikan tadi, dan tolong kakak-kakak pahami, ya, apa sebetulnya esensi daripada kegiatan role play ini terhadap tugas kita sebagai guru PJOK. Baik, tujuan daripada role play ini kakak-kakak, ya, nanti aktivitasnya latihan koordinasi gerak, ya, latihan gerak koordinasi. Apa latihannya? Latihannya ini Kak, ada gerak kombinasi membungkuk dan menekuk, ada jumping jack, ada lari di tempat, ada gerakan silang, tangan menyentuh jari kaki, ada loncat di tempat. Nah, seperti ini dia ya. Ini gerakan-gerakannya. Nanti kakak-kakak tinggal pilih satu ya, tinggal pilih satu. Nah,
boleh yang nomor 1, boleh yang nomor 2, boleh nomor 3. Jadi nanti di antara kakak-kakak bertim, nanti satu pelakunya melakukan kegiatan seperti ini, ya. Kemudian nanti satu pengamat, tinggal pilih, ya. Jadi hitungannya 2 kali 8 dengan intensitas moderat. Nah, baik kakak-kakak, nanti ini saya bagi ininya ya, link mana linknya? Link nih linknya. Oke, saya bagi. Nanti kakak-kakak silakan kakak-kakak. Kenapa ya? Nah, ini linknya ya kak ya. Nanti kakak-kakak silakan ini link ini disimpan dulu sekarang ya supaya nanti bisa diisi atau mungkin nanti diisi setelah kembali ke main room ya atau ke ruang utama. Nanti kakak-kakak silakan klik ini. Nanti ya ini nggak akan hilang kan begitu. Nanti selama pertemuan di room kecil kakak-kakak boleh mencatatnya ya. Tetapi kakak-kakak di dalam roleplay ini masih mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Baik kakak-kakak semua, ini langkah-langkah aktivitas roleplay ini pertama bagi peserta berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2 dan 3 dengan 4. Kemudian kakak-kakak tadi sudah ditampilkan gerakannya ya, tinggal kakak-kakak pilih ya, pilih gerakan yang paling disukai ya, yang paling disukai ini gerakan yang mana dia, mungkin nomor 2 ya kan, mungkin nomor 3. Kalau nomor 1 mungkin bagi kita yang agak-agak gemuk ya kan, agak keberatan juga, pilih yang mana yang paling kita sukai ya. Kemudian kakak-kakak sebelum mempraktekkan gerakan, hitung dulu denyut nadinya ya. Denyut nadi dalam waktu 10 detik. Berapa? Nanti kakak-kakak jadi pengamat, silakan Kak Iin dihitung denyut nadinya gitu. Kemudian jumlah denyut nadi 10 detik tersebut dikalikan 6 ya, dikalikan 6. Itulah denyut nadi awal kakak-kakak. Nah, setelah melakukan salah satu dari kegiatan aktivitas tadi selama hitungan 2 kali 8, kemudian tes lagi denyut nadinya ya, 10 detik baru dikali 6 biar dapat selisihnya apakah meningkat. Nah, kalau meningkat bagaimana analisis kakak? Kalau tidak meningkat dia, bagaimana analisis kakak? Dan kakak amati juga gerakan yang dilakukan oleh pelaku ya. Apakah sudah sesuai dengan gerakan yang ada di sini ya kan? Kalau belum, maka itu akan menjadi catatan kepada kakak-kakak. Jadi sekarang kakak-kakak boleh nanti laptopnya dihadapkan ke arah kakak-kakak untuk unjuk kerja ini ya, supaya pengamatnya dapat melihat. Jadi pastikan kamera laptopnya ya kan dapat merekam mulai dari ujung kaki sampai ujung rambat ataupun ujung selebar rentang tangan ya. Kalau tidak nampak nanti nggak bisa pengamat melihat gerakan yang kita lakukan gitu. Baik kakak-kakak semua, untuk pembagian kelompok saya pikir kita ini aja ya, kita kalau kita polling kayak tadi agak ini juga, kita buat aja. Ada berapa kita ini? Lewat main room aja ya, lewat main room. Baik, sebelum kita bagi ke ruang kecil, ada kakak-kakak yang mau dikonfirmasi? Kalau tidak ada, silakan berikan jempolnya. Kalau masih ada, silakan sampaikan lewat raise hand. Oke, silakan Kak Gunadi. Maaf Kak, belum bisa mengikuti maksimal karena sedang rapat PKBM sampai nanti siang. Oke, nggak apa-apa. Tapi dibagi rumah aja ya. Mungkin nanti bisa siap. kakak sebagai pengamat ya. Oke, siap. Disepakati saja nanti dengan timnya siapa yang jadi pengamat ya. Mungkin siap. kalau lagi ini boleh
ya, disepakati saja ya. Baik, kita di sini ada 20 dulu saya 19, berarti dibagi 10 lah ini kelasnya ya. Ntar saya buat dulu kelas kecilnya, breakout room. Oke, 10. Baik. Sudah kita buat 22. Nanti kakak-kakak join ya. Kakak-kakak join ke room masing-masing. Terus nanti kakak-kakak melakukan langkah-langkah yang tadi ya. Pilih salah satu gerakannya. Saya pikir sekarang sudah bisalah memilih saya gerakan yang ini sajalah gitu. Kemudian nanti habis itu sebelum memulai gerakan, kakak tentukan dulu siapa yang jadi pengamat, siapa yang jadi pelaku. Kemudian nanti yang pengamat memberikan instruksi kepada pelaku untuk melakukan tes denyut nadi. Ya, denyut nadi 10 detik kali 6. Nah, setelah itu pengamat menginstruksikan silakan kakak-kakak lakukan. Entah mungkin 30 detik ya kan, atau 15 detik. Nah, melakukan gerakan yang dipilih tadi. Kemudian setelah itu selama proses mungkin pengamat melakukan catatan-catatan ya. Setelah itu baru tes akhir, denyut nadi lagi, hitung, kemudian gantian yang jadi pengamat. Sepakat kakak-kakak? Bisa dilaksanakan ya? Baik. Baik. Sepakat. Oke, saya bagi ini. Silakan kakak-kakak join ke room masing-masing. Nah, kita berdua aja Kak Resan. Gak mungkin lah saya ya kan. Balik Kak Resan. Ya Kak. Di room berapa Kak Resan sama Kak Arif? 9 Kak. Nggak masuk ke situ. Hah? Oh. Kak Arif di sini 10. 9 Kak. 9. Boleh join ke apa Kak? Ke
sama Kak Resan Alif. Izin Kak Sam, Ya, itu melakukan gerakan sama menanggapi aja Kak Sam kan atau ada ini perintah lain baru bergabung tadi? oh tadi mati putus-putus ya. Jadi tadi kan ada 5 gerakan ya kan? Ya. Nah, pilih satu. Nah, pilih satu untuk dilakukan oleh antara Kak Resan atau Kak Arif. Ya. Oke. Selama hitungan 2 kali 8. Lakukan gerakan salah satu dipilih. Tapi sebelum melakukan gerakan, dites dulu tadinya. Jadi 10 detik. Baru dikali 6. Berapa? Ya. Itu jadi awal. Jadi setelah itu baru
dilakukan salah satu, ya kan? Dilakukan. Misalkan Kak Arif melakukan, Kak Resa jadi pengamat, mencatat denyut nadi awal tadi ya. Nah, Kak Arif melakukan gerakan 2 kali 8 tadi, salah satunya ini. Setelah melakukan gerakan, Kak Alif hitung lagi denyut nadi setelah latihan, ya, setelah latihan dicatat, ya. Kemudian kakak simpulkan apakah gerakannya sudah bagus, apakah denyut nadinya meningkat, terus kenapa meningkat. Nah, kakak sebagai guru PJOK harus punya analisis terhadap hasil itu. Nah, setelah itu bergantian Kak Arif nanti yang pengamat, Kak Alif yang jadi pelaku. Nanti Kak Alif pilih gerakan yang mana, misalkan nomor 2, ya kan? Oke, Kak Resan? Kak Arif? Oke. Pahami? Baik, lanjut ya Kak ya. Siap. Oke. Bergabung kerja kelompok. Halo Kak Okta. Halo Kak, jaringan hilang tadi Kak. Baru masuk? Enggak, dari tadi ya, kelompok sama Kak Sunda. Oh, kelompok sama kelompok berapa Kak? Kak Sunarti. Kak Sunarti tadi 6 kalau tak salah. 6 ya? Oh iya. Nah. Oke, hilang jaringan tadi Kak. Alah. Hilang pula dia. Sama-sama keluar ya.
Oke, selamat bergabung kembali di main room. Kakak-kakak, silakan tuangkan hasil pengamatannya di link berikut ini. Silakan kakak-kakak, tinggal klik terus masukkan ya. Masukkan datanya ya. Nah, namanya siapa? Nah, terus ini berapa? Itu apa namanya kan? Terus denyut nadi awalnya berapa? Ini kata 10 detik berapa kali 6 60 detik kan? Apa? Jangan dihapus ya kak ya. Kemudian denyut nadinya berapa? Terus apa umpan balik kakak terhadap orang yang ya. Nah, ini ya. Saya share mana? Ini saya stop. Role play. Nih kakak-kakak, ayo kakak-kakak dimasukkan datanya, tapi diklik link yang ada di ruang chat. Oke, Kak Aman. Kak Aman hilang tiba-tiba. Silakan. Ayo kakak-kakak tuangkan. Diklik dulu link yang di room chat tadi, akan muncullah seperti ini. Udah muncul kakak-kakak? Setelah diklik belum, link Kak. yang tadi. Sudah Kak, udah muncul. Udah. Jadi kita mengisinya yang mana nih Kak? Isi aja Kak, siapa yang kakak amati? Oh gitu. Gitu, iya Kak. Nanti misalkan Kak Desi mengamati siapa Kak Desi? Tadi Kak Edi, cuman Kak Edi dia belum sempat melakukan aktivitas Kak karena jaringannya tidak bagus. Jadi gimana? Dimasukkan aja Kak. Kak Edi nanti memasukkan data kakak di sini. Silakan ya. Iya, oke, Ya. baik. Ya, silakan kakak-kakak masukkan data orang yang diamati. Jangan lupa kakak-kakak umpan baliknya ya. Umpan baliknya itu apakah sudah benar gerakannya sesuai dengan gerakan yang ada. Kemudian kalau belum, di mana yang belum. Setelah itu baru kakak arahkan umpan baliknya ke denyut nadi. Ya kan? Apakah meningkat? Kalau meningkat, kenapa terjadi peningkatan? Kalau tidak meningkat, apa yang terjadi? Oke, Kak Nirwa sudah mulai. Benar. Gerakannya nomor berapa Kak Nirwa? Kak Nirwa ini yang mencatat siapa ini ya? Kak Anggi sudah dicatat, Kak Abdul Mujid sudah dicatat, Kak Yul Fitri sudah dicatat. Ya Kardi, silakan dicatat Kardi. Sudah kan? Kak Riko sudah dicatat. Oke, izin seulang. Ini Kak Resan, linknya.
Oke, Kak Aman Sidik sudah dicatat gerakan nomor 2. Empat 45 per menit. Di awal dikit kali 45. Kak Aman 84 per menit. Kariko 88 per menit. Denyut nadi akhirnya 100. Kariko 114 menit. Denyut nadi awalnya. menit. Denyut nadi akhir 138 per menit. Kariko ini ya. Intensitas gerakan cepat. Kok hilang punya Muksin gerakan 4? Oke kakak-kakak, jangan dihapus ya. Ini punya Muksin tadi yang Kak. Kak Musin hilang ya? Iya, tadi nomor 12 ke 13 dia tadi itu gerakan 4. Berarti ada yang hapus. Baik. Oke, kakak-kakak. Ini sudah masuk semua ya. Oke. Itu nama kan nama yang kita amati kan Kak Samsudin? Betul kan Pak, nama yang kita amati diketik di tabel. Betul. Jadi baru tahu di mana Pak Buli, Bumi Agung.
Baik, kakak-kakak semua sudah. Nah, sekarang kita coba umpan balik kakak-kakak ya. Umpan baliknya sebetulnya sudah dicatat di bagian tabel umpan balik. Kak Muji, saya di Nadi 108, di Nadi Asia 10. Ya, Kang Gi. Silakan dicatat Kak Muji. Baik, sekarang kita umpan balik ya. Artinya umpan balik mengenai tentang gerakan yang kakak-kakak lakukan bersama pasangannya ya, dan sudah dimasukkan ke dalam spreadsheet. Baik, kakak-kakak, saya ingin beberapa di antara kakak-kakak yang ingin menyampaikan tentang hasil umpan baliknya ya. Mulai dari bagaimana cara kakak mengamatinya, melihat latihan yang dilakukan apakah sudah benar atau kakak-kakak sampaikan juga apa efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan ya. Kemudian efek tersebut mengindikasikan apa? Mengindikasikan peningkatankah atau bagaimana? Kemudian kakak-kakak mengenai tentang denyut nadi sebelum dan setelah latihan ini, apa sebetulnya yang mempengaruhi ya. Terus bagaimana pentingnya denyut nadi tersebut ya. Jadi itu kakak-kakak yang menjadi bahan umpan baliknya. Silakan kakak-kakak raise hand ya yang ingin menyampaikan umpan baliknya. Oke, silakan kakak-kakak. Silakan Kak siapa? Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Siapa yang dia matikan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Ardi. Ini tadi saya mengamati gerakan dari Nirwa. Di awal tadi begitu kami masuk ke room kecil, ya, ini langsung sepakat nih laksana siapa pengamat. Begitu sepakat, Pak Nirwa sebagai laksana, saya sebagai pengamat. Dari 5 gambar tadi, saya memberikan arahan kepada Kak Nirwa gerakan mana yang akan dilakukan, dan beliau memilih gerakan ketiga, yaitu jangan di tempat sepertinya. Di tempat. Nah, dengan gerakan 2x8 selama 10 detik. Iya. Oke, jadi denyut nadi awal selama 10 detik itu 12 kali 6 dapat 72 per 10 detik. Setelah melakukan gerakan dihitung lagi 10 detik, meningkat 13 kali 6, jadi jumlahnya 78 per 10 detik. Jadi saya mengambil kesimpulan, tadi saya juga bertanya, Pak maaf Kak usia berapa? Rahasia itu ya. Jadi menurut saya normal sesuai usia dan gerakannya intensitas sedang. Jadi dari 10 detik awal sampai 10 detik terakhir naiklah 1 tingkat. Ini menandakan bahwasannya semakin berat, semakin kuat aktivitas, maka denyut nadi juga akan semakin meningkat. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kardi, luar biasa ya. Baik, kakak-kakak yang lain ada yang mau diklarifikasi terkait dengan penyampaian Kardi tadi? Silakan kakak-kakak yang lain. Baik, Kardi, saya mau meminta klarifikasi mengenai tentang perhitungan denyut nadi 72 per 10 detik. Ini cara ngitungnya gimana nih Kak? Karena yang diminta di sini kan per menit.
Makanya tadi dihitung denyut nadi selama 10 detik. Berarti begitu ditempel dia di titik denyut nadi, dihitung dia dalam 10 detik, tik, tik, kan gitu ya kan. Nah, dapatlah mungkin 11, ada yang 13, ada yang 12, baru dikali 6 gitu. Nah, ini gimana nih Kak Ardi? Mohon klarifikasinya Kak Ardi. Nah, kekeliruannya di situ tadi, bingung juga nih teman-teman. Baik. Ada yang detik, yang menit. Saya hitungannya per 10 detik gitu kan. Terus hasil per 10 detik itu dikali 6. Makanya saya saya 12 kali 6 per 10 detik gitulah intinya. Oh, 12 kali 6 per 10 detik ya. 72 itu hasil kali kalau 12 kali 6 berapa ini? 72, makanya saya bikin 72. Berarti ini yang salah ini ya. Ini ya. Baik, makasih Kardi. Masih bisa diedit ini Kardi? Bisa diedit Kardi? Masih ada spreadsheet-nya kan? Baik, makasih Kardi. Baik, kakak-kakak yang lain diberikan kesempatan, silakan kakak-kakak. Baik, kalau tidak ada, saya pikir kakak-kakak, denyut nadi adalah merupakan salah satu instrumen, ya, instrumen yang harus sebetulnya menjadi pegangan kepada kita sebagai guru PJOK ketika kita melaksanakan praktik pembelajaran, ya. Dan juga denyut nadi ini adalah instrumen untuk mengetahui keberhasilan belajar kita, ya. Tentu dengan pembebanan latihan ataupun beratnya aktivitas seperti yang disampaikan oleh Kardi tadi akan mempengaruhi denyut nadi akhir. Nah, ini sebetulnya indikator, ya, indikator di aktivitas. Kita melakukan aktivitas pembelajaran itu tentunya harus dapat kita mengukur tentang bagaimana tingkat pengaruh daripada aktivitas tersebut dalam aspek fisiologis daripada siswa-siswa kita. Tapi ini kan jarang kita lakukan, ya, jarang kita lakukan. Mungkin hanya beberapa guru yang melaksanakan ini. Jadi oleh karena itu kakak-kakak semua, mulai sekarang setelah kita mendapatkan pengetahuan ini, saya pikir bolehlah kita menjadikan perhitungan denyut nadi di awal pembelajaran sebagai hal yang harus kita lakukan, ya. Kenapa? Karena dari situ kita tahu nanti sebetulnya usia anak dalam kondisi anak yang sehat kita akan ketahui melalui perhitungan denyut nadi yang ada, ya. Terus nanti di modul itu kan di Ban Azhar itu ada di situ mengenai tentang denyut nadi normal untuk usia manusia ada di situ, ya. Tinggal kita menyimpan itu sebagai referensi, ya, kita memahaminya. Jadi ketika kita mengimplementasikannya dapat kita menerapkannya di lapangan, gitu. Baik, kakak-kakak semua, ini hal yang penting lagi adalah mengenai tentang proses, ya, proses di dalam role play ini, ya kakak-kakak. Apakah role play ini sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi atau bagaimana? Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan kepada kita. Artinya apa? Ketika nanti kakak-kakak mengajari anak-anak, jangan serta-merta kakak yang menjadi pusat dalam pelaksanaan penghitungan denyut nadi itu. Tetapi itu harus kakak-kakak berikan pemahaman dan pengalaman kepada peserta didik agar dia juga memiliki habit, ya, kebiasaan dalam melakukan perhitungan denyut nadi, ya. Jadi boleh nanti kakak-kakak saat mengajar silakan anak-anak hitung denyut nadi masing-masing. Tapi jangan lupa kakak-kakak juga menyampaikan daripada apa yang menjadi esensi daripada denyut nadi ini. Itu harus disampaikan bahwa denyut nadi adalah sebagai indikator
untuk menentukan keberhasilan gerakan yang kita lakukan ya. Baik. Kalau tidak meningkat dia, kenapa tidak meningkat? Mungkin itu tadi yang dikatakan oleh Kak Ardi. Berarti pembebanannya masih rendah kan gitu kan. Masih low intensitas ya kan. Baik, kakak-kakak semua. Oke. Kemudian kakak-kakak mari saya stop dulu ini ya. Saya stop persentasenya, kemudian kembali ke sini. Udah kelihatan kakak-kakak besaran ya? Udah, Kak. Oke, baik. Ini tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang, nah ini pun kebesaran ini. Kita kecilkan lagi. Baik. Oke, kakak-kakak semua. Sekarang kita berikan sedikit pendalaman materi mengenai tentang peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL ya. Guru itu ya ini tadi ya, SCL Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tadi waktu di room chat kakak-kakak saya berikan pertanyaan pemantik, bagaimana sih yang digambarkan sebagai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kalau dalam pembelajaran berpusat peserta didik itu gurunya itu sebagai fasilitator. Ada salah satu peserta didik yang mengatakan sebagai fasilitator ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya tapi ada. Baik, terima kasih ya. Kemudian guru itu mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid ya. Jadi 3, merancang strategi lingkungan pembelajaran, peran guru ya. Kemudian yang keempat, membantu. Ini Kak, membantu ya. Ingat Kak, bedakan antara membantu dengan apa namanya? Ya, kalau istilahnya makan membantu menyiapkan piringnya, membantu menyiapkan sendoknya, membantu memasakkan nasinya ya kan. Nah, kalau anak mau makan ya udah silakan. Ambil sendiri piringnya, tilak piring, ambil sendiri sendoknya tempat sendok, ambil sendiri nasinya, ambil sendiri lauknya. Nah, itu namanya adalah membantu. Kalau tidak membantu, ya ambil semuanya, terus ini nak makan nak. Nah, akan berbeda kakak-kakak pengalaman proses yang dialami anak kedua situasi tersebut. Situasi yang mana yang paling bijak untuk mengangkat potensi yang ada dalam diri anak? Yaitu mesti potensi mandiri, potensi tanggung jawab, kehati-hatian, dan juga kebiasaan positif akan lebih besar dari situasi yang pertama tadi ya, yang memfasilitasi begitu ya, yang membantu. Nah, terus mengidentifikasi menentukan pola penilaian hasil belajar umum yang relevan. Inilah kakak-kakak peran guru. Jadi peserta didik itu seperti apa dalam SCL ya. Peserta didik itu terlihat aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Aktif. Kalau bicara tentang aktif, indikatornya bukan hanya bergerak kemana-mana, tapi aktif secara totalitas, baik nalar, jasmani, dan juga emosional. Nah itu kakak-kakak. Bagaimana yang aktif jasmani? Ya kalau kita menyajikan aktivitas gerakan, anak-anak mengikutinya aktif. Tetapi bukan hanya itu, tapi juga nalarnya. Dia mampu menganalisis, ya kan? Kenapa harus berjalan dari sini ke sini dibuat oleh Pak Guru PJOK, kan gitu. Terus apa yang saya dapatkan dari gerakan ini sampai ke sana, kan gitu. Nah, kenapa harus saya berkelompok? Ini nalar ya. Terus bagaimana saya menilai diri saya? Nah, ini ya. Jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang aktif itulah tugas kita sebagai guru PJOK yang nantinya kakak-kakak akan rancang sendiri juga dan akan didiseminasikan. Kemudian siswa itu atau peserta didik itu perannya dalam SCL ini
berpartisipasi di dalam merumuskan, ya, merumuskan Kak, dan mengembangkan dan memproses. Kalau merumuskan, misalkan ada satu permasalahan yang Kakak munculkan dalam satu materi, misalkan ada pertanyaan atau, nah, anak-anak ini untuk menyelesaikan persoalan ini ataupun pertanyaan ini, ya kan, mereka merumuskan terkait apa yang mereka harus lakukan. Jadi ada persiapan, ya, merumuskan apa alat-alat yang harus disiapkan, merumuskan tujuannya, merumuskan langkah-langkahnya, begitu. Baru mereka mengembangkannya, ya, mengembangkan, terus memprosesnya, gitu. Jadi mereka sendiri. Nah, dari proses ini, kegiatan partisipasi ini, anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang mana sebetulnya tujuannya adalah mereka mendapatkan pengetahuan berdasarkan inisiatif mereka, berdasarkan partisipasi mereka. Kemudian anak-anak juga mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, ya, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran diikutinya. Jadi anak-anak itu boleh merancang pembelajarannya sendiri. Misalkan, ya kan, hari ini kita belajar passing bawah bola voli misalkan. Jadi kakak-kakak menyampaikan tujuan pembelajarannya dan mereka sendiri yang merancang kegiatan apa yang akan mereka lakukan, ya, mulai dari bentuk latihannya. Tapi semua itu kan tidak serta-merta kita suruh tiba-tiba, tetapi mereka itu yang pastinya harus punya pengalaman dulu, dan tidak terlepas juga yang namanya sumber belajar. Harus ada bukunya, harus kakak-kakak siapkan videonya, harus kakak-kakak siapkan lembar tugasnya kalau memang ada lembar tugas. Jangan secara tiba-tiba, hari ini materi kita passing, tujuannya adalah ini, coba kalian rancang, ya, bagaimana rencana latihannya. Tidak bisa begitu kalau tidak ada 3 hal yang tadi. Kemudian, nah ini tadi jawaban kakak-kakak yang paling banyak, ya. Ciri khas daripada peserta didik di dalam proses SCL itu adalah aktif, baik secara kelompok maupun secara individu. Aktif mendengarkan, aktif berliterasi, aktif berdiskusi, aktif menulis, ya, aktif problem solving, ya, dan memiliki keaktifan juga di dalam hal keterlibatan kegiatan, baik itu menganalisis, mensintesis, dan juga mengevaluasi. Nah ini kakak-kakak yang merupakan peran guru dan peserta didik secara ideal berdasarkan konsep pembelajaran SCL. Konsep pembelajaran SCL ini sudah banyak juga riset-riset yang dilakukan, buku-buku yang membahas, membangun tentang konsep SCL ini juga sudah bangun, ya, sudah banyak sekali. Baik kakak-kakak, ini juga, ya, dalam SCL guru akan berperan sebagai fasilitator sama dengan yang tadi, ya, yaitu mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Saya pikir ini kalimat yang sangat akrab kita dengar, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi ya sudah beralih, ya. Jadi kita itu hanya sebagai fasilitator. Baik, kemudian kakak-kakak, ini ada jenis-jenis pembelajaran SCL, ya. Ini juga sudah ada di materi, ada 9. Ini boleh kakak nanti pilih untuk mengelaborasi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, kakak-kakak. Sekarang kita masuk ke aktivitas kedua, ya. Aktivitas pembelajaran yang kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Baik. Oke, ini bicara tentang karakteristik kakak-kakak, ini dilihat dari dimensi sosialnya, dimensi jasmaninya, emosional, mental, ya kan? Yang ini tentu juga menjadi tugas kita sebagai guru, apakah di SD, apakah di PAUD, di SMP, di atas, sekolah atas, ya, ataupun sekolah menengah SMP, MTS, dan sejajarnya.
Nah, ini kakak-kakak yang akan kita kaji nanti. Baik, kakak-kakak semua, saya ingin kakak-kakak ya apa namanya? Hide, stop. Oke, di apa namanya? Di room chat ya. Room chat. Bisa dilihat kakak-kakak ini? Cocokkan. Tugas kita di sekarang adalah mencocokkan. Kurang besar sedikit lagi, Kak. Kurang gede. Karakteristiknya Oke, kelihatan. kurang gede ya. Ini Kak, sudah? Oke, sudah. Oke. Jadi kakak-kakak ya izin, kayaknya hilang sebagian ya. Kalau enggak saya apa dulu ya. Nah, Iya, hilang sebagian. ini. Nah, kakak-kakak coba cocokkan karakteristik di bawah ini ya. Di tabel birunya ini jenis-jenis karakteristiknya. Terus kakak cocokkan ke bidang mana dia? Misalkan berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang dan sebagainya. Ini ke bidang mana dia? Terus ke usia berapa? Oke? Oke, silakan. Seragam ke itu, Kak, karena kalimat awal tidak kelihatan. Ini udah kelihatan kan? Kalimat awal Kalimat karakteristiknya nggak jelas tuh, Kak, nggak apa. Oh gitu. Iya. Iya. Oh. Udah. Oke, Kak, oke. Oke, pas. Nah, ini Kecil kan? masih kecil ini. Tambah dikit. Iya. Tambah dikit, Kak. Dikit sekali lagi pasti. Bismillah. Thread. Oke. Oke. Ternyata harus pakai bismillah Kak Nirma. Amin, Kak. Amin. Oke, Kak, 5 menit Kak ya. Berjalan, berlari, ke bidang mana dia? Ke ada pena kan? Pena pinjena. Tunggu, Kak. Berjalan, berlari, ke bola, sosial. Gimana nih? Biru nomor 1. Sosial. Sosial.
Sudah kakak-kakak. Oke, Kak Anggi 1, jasmani, usia 3 sampai 4. Wah, keren-keren sekali jawaban ini. Oke, 1, bidang jasmani usia 0 sampai 2. Jasmani 6. Oke. Coba kita lihat kakak-kakak ya. Betulnya kita lihat dulu ya kebenaran jawaban kakak-kakak. Ini jawabannya Kak ya. Baik. Nah, ya. Kalau 1 itu jasmani betul ya. 0 sampai 2 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun itu kalau di dimensi jasmaninya dia itu karakteristiknya bisa berjalan ya. Bisa berlari. Anak saat ini merangkak ya. Memanjat. Anak saat ini melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul. Jadi kalau di sini Kak Edi menjawabnya 6 sampai 12 tahun. Masih ada Kak Edi 12 tahun yang merangkak. Mana Kak Edi? Baik. Nah, kalau Kak Abdul Mujid udah benar. Berikan tepuk tangan untuk Kak Mujid. Oke, mantap Kak Mujid. Kalau Kak Anggi, jasmani itu usia 3 sampai 4 tahun. Anak saya 3 udah berlari-lari dia. Nggak ada merangkak lagi. Ini Pak, kita merangkak usia sekarang ini ada juga memang kan kalau lagi di kebun sawit ada paret sawit itu besar kita mau naik itu merangkak kan gitu. Memang tekan situasinya juga kan. Iya. Nah itu ya. Banyak situasi-situasi yang kita harus merangkak kan gitu ya kan. Nah, ini kakak-kakak ya, intermezzo aja itu. Kemudian untuk yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri. Ya, rasa diri. Dia rasa diri itu mengenal siapa dirinya. Merasa, oh saya diperhatikan. Oh, saya itu disingkirkan. Saya itu dicuekin gitu ya kan. Ini rasa diri ya. Dan belajar untuk memahami perasaan orang lain dan juga mereka di perasaan orang lain, oh dia itu dia itu nggak boleh diajak ngomong keras kan gitu ya kan, nggak boleh sambil jalan nggak boleh dirangkul gitu, jadi merasakan perasaan orang lain ya. Nah ini adalah sosial. Jadi teman-teman di sini sudah ada yang belum menjawab ya. Nomor 1 emosional, jasmani masih ini Kak Sunarti
sosial. Biru 2 adalah sosial. Nah, usianya berapa? Belum sampai ke situ Kak Sunarti. Biru 2 sosial. Wih, Kak Sunarti dapat jawabannya benar ini. Berikan tepuk tangan. Wah, betul ya Kak Sunarti ya. Kalau Kak Yu Fitri, biru 2 sosial, hijau 5 anam. Betul ya. Nah, tapi udah dicatat juga kayaknya ya. Iya benar Kak Resan. Hahaha. Baik. Baik. Makasih kakak-kakak atas apa namanya. Ini maksudnya Kak, nanti ini adalah salah satu hal yang harus kita pahami ya, supaya kita bisa membedakan apa namanya batasan-batasan daripada karakteristik peserta didik itu. Kenapa? Ketika kita menyajikan pembelajaran kakak-kakak, tetapi pembelajaran itu bukan pada level anaknya, bukan pada level karakteristik anaknya, inilah yang terjadi nanti siswa kurang begitu atau mungkin terlalu ringan pembelajarannya, tidak menarik kan begitu, atau ini saja kan gitu ya kan. Nah ini kakak-kakak yang menjadi apa namanya tujuan kita untuk mengenali karakteristik peserta didik ini sesuai dengan tingkat usianya. Baik kakak-kakak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodir ya karakteristik dan minat peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik didik? Ya kakak ya, mengisyaratkan hendaknya ini peserta didik menjadi bahan pertimbangan. Ya, karakteristik ini menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kalau inilah yang menjadi bahan pertimbangan, maka esensi daripada karakteristik peserta didik ini sangat kalau dibawa ke hukum ya kakak-kakak, inilah sesuatu hal yang wajib ya, harus wajib kita kenali karakteristik peserta didik kita berdasarkan tingkat usianya. Kakak-kakak di sini ada yang SD ya, ada yang SD, ada yang SMP. Kalau 5 sama 6 ini TK ini ya kan. Mungkin di sini kita tidak ada guru TK, tapi yang 6 sampai 12 kita semua di sini hampir 60% kayaknya adalah tenaga pengajar yang ditugaskan di guru di tingkat SD. Kemudian selebihnya adalah 12 sampai 18 tahun ya, ada yang SMP, SMA kayaknya nggak ada ya, 12 sampai 15 tahun. Nah, paling tidak kakak-kakak melalui materi modul, coba kakak-kakak lihat bagaimana karakteristik anak di bidang jasmani, sosial, emosional, mental. Ketika itu sudah sama-sama kita pahami, ya kan, maka akan bisa diyakini kakak-kakak akan bisa merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian, bagaimana cara mengakomodir? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Apa pembelajaran berdiferensiasi kakak-kakak? Ini mungkin bisa memberikan penguatan kepada kita ya. Saya pikir kakak-kakak sudah pernah mendapatkan materi-materi selama pelatihan juga kan gitu. Dan juga melalui sumber-sumber yang ada. Ya. Nah, kata Tom Linson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha kita guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu. Kebutuhan apa? Ya individu itu kan berbeda-beda kan? Nah, itulah makanya kita lakukan tadi salah satunya adalah tes denyut nadi. Jadi ketika denyut nadi anak-anak berbeda-beda, ya kan? Nah, mungkin sama aktivitas, tapi kan kalau 30 orang siswanya, apa mungkin 30 cara kita menyajikan pembelajaran? Tidak. Kita boleh klasifikasikan. Mungkin dalam kelas itu ada 3 klasifikasi, ya. Ada klasifikasi yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Mungkin seperti itu kira-kira gambarannya. Kalau kita akomodir semua satu-satu, itu gaji kita nggak cukup 10 juta ya kan, per bulan. Itu harus 30 juta kalau mau kita akomodir. Dan gurunya pun mungkin gajinya tetap segitu. Tetapi gurunya tidak cukup satu kelas, bisa mungkin 5 satu kelas. Ya, kalau siswanya ada 30
cara menyajikan pembelajaran kan gitu. Jadi juga kakak-kakak ya. Nah, diferensiasi itu Kak ada 3 Kak. Apa yang kita diferensiasikan? Apa yang ingin kita sajikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didiknya, yaitu mulai dari konten, proses, dan produk kakak-kakak. Ya, konten itu mengenai tentang strategi membedakan pengorganisasian format penyampaian konten, materinya, dan keterampilan. Ya, jadi penyajian materi, penyajian gerak, ya kan, itu adalah konten. Kemudian prosesnya, ini berkaitan dengan modelnya, berkaitan dengan variasinya, berkaitan dengan aktivitas pembelajarannya, ya, atau pendekatannya. Ini adalah proses. Prosesnya apakah problem solving, apakah discovery learning, ya kan, apakah self check, apakah reciprocal, dan yang lain, tergantung kepada pendekatannya. Kemudian produk, ya. Produk ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil latihan. Jadi kakak-kakak, produk ini harus berbeda-beda juga. Kalau kita klasifikasikan anak, penyajian pembelajarannya berbeda-beda karena karakteristiknya berbeda-beda, maka hasilnya pun tidak sama. Misalkan lari, ya, lari, kita hitung waktunya. Untuk kelompok 1 misalkan mereka ini memiliki karakteristik yang bagus dalam jasmani ya. Nah, waktu mereka itu kita tuntut. Misalkan lari 100 meter, ya kan? 12 detik. Nah, kemudian kelompok 2 yang sedang, ya udah nggak apa-apa, 15 menit. Itu waktu terbaik mereka. Jadi ketika mereka mencapai waktu terbaik 12 menit ini, sudah cukup. Udah waktu tertinggi mereka. Dan kelompok 3 yang low, kan gitu ya kan, harus mungkin 17 detik lari 100 meter, nggak apa-apa, itu target mereka ya. Itu dah namanya diferensiasi produk. Artinya hasil produk tidak ada di dalam diferensiasi memiliki hasil yang sama ya, walaupun tujuannya sama, tapi hasil bisa berbeda-beda kakak-kakak. Proses berbeda-beda, konten berbeda-beda, hasil juga berbeda-beda. Nah, mungkinlah hasil sama, tapi prosesnya beda, kontennya beda, ya kan? Logika saja kan gitu. Baik, kakak-kakak semua, ini adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kakak-kakak setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, baik. Kalau melihat pertanyaan ini kakak-kakak, ya, pertanyaan ini. Adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ya, berarti kakak-kakak, ya, kakak-kakak, kalau kita baca lagi nanti modul itu, kakak-kakak sebetulnya melakukan melakukan praktik pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Itu kalau melihat tindak lanjut daripada pertanyaan ini. Kemudian gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul. Nah, nih, ya, jadi kakak-kakak nanti utarakan apa gagasan baru, ya, kan banyak tadi penerapan strategi berdiferensiasi di modul kan. Nah, mulai dari metode yang ini Kak, ya, jenis-jenis pembelajaran SCL, ya. Ini salah satu yang mana yang kakak terapkan ya untuk masalah diferensiasi prosesnya, gitu. Mungkin bisa juga kakak-kakak kebaharuan itu kakak-kakak lakukan di proses, bisa juga di produk, ya. Baik kakak-kakak semua,
Eh, ada yang mau dikonfirmasi kakak-kakak? Silakan sampaikan lewat secara langsung, boleh juga secara raise hand ya. Silakan kakak-kakak. Ini refleksi nih ya, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, refleksi yang mana yang mau kakak pakai nanti? Ada yang mau dikonfirmasi kakak-kakak? Silakan. Silakan. Oke, boleh juga di apa ya? Apa namanya? Disampaikan lewat chat room. Apa yang ingin disampaikan? Silakan kakak-kakak. Oke, kalau tidak ada, berarti kita sudah ya kakak-kakak ya. Namun saya mau konfirmasi dulu ke kakak-kakak ini mengenai tentang tugas-tugas. Karena terakhir tugas saya periksa ya, saya periksa di hari kemarin tidak. Kemarin Jumat, hari Kamis saya periksa masih ada beberapa tugas yang belum diunggah ya. Baik itu tugas di 1.2D, 1.2E ya, mana tentang pemanfaatan sumber daya berbasis aset. Nah, itu masih banyak kemarin yang belum ya, apalagi di 1.2.E. Jadi saya tidak tahu apakah masih bisa diunggah. Kalau tidak bisa diunggah, nah kalau nggak bisa diunggah ini yang jadi bahaya untuk kita. Jadi untuk itu kakak-kakak semua, kiranya tugas-tugas yang ada kakak bisa menyelesaikannya secara baik dan dikumpulkan tepat waktu. Karena sistem ini kan yang mengendalikan di pusat, ya. Di pusat. Jadi sistem itu dibangun ya pertama ya untuk kepentingan manajemen pelaksanaan daripada kegiatan ini dan juga untuk mengakomodir semua tugas-tugas kakak-kakak. Silakan Kalib, apa yang mau disampaikan Kalib? Baik, izin Kak Sam. Ya. Untuk tugas itu Kak Sam, kan kami kan tidak bisa mengetahui sudah menyelesaikan atau belum. Maksudnya yang bisa mengetahui itu kan fasilitator dengan admin. Bisa ini Pak Kak Sam minta tolong misalnya dibuatkan tabel atau bagaimana, misalnya saya nih Resan Alif di modul berapa yang sudah, modul berapa yang belum gitu. Oh jadi, gitu. Jadi kami mengetahui gitu. Oh berarti saya di yang ini belum terdata oleh LMS seperti itu Kak Sam. Oke, Kak Alif. Memang ada etika di dalam tugas ini ya. Artinya kita di dalam menyebutkan nama seseorang dan itu kita sebutkan lewat grup, ya kan? Itu ada etikanya, ya. Jadi memang Kak Raisan untuk tugas-tugas yang mendekati limit atau sudah lewat limit belum jadi dikumpul, saya memberitahukannya secara personal, gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak mungkin tidak ada pemberitahuan secara personal, ya kan, barangkali berarti tugas sudah aman gitu. Itu dia Kak Raisan Alif. Namun begitupun kalau kakak-kakak menyetujui apa yang disampaikan oleh Kak Raisan, saya pikir tidak salah juga ya.
nanti disampaikan. Tapi kalau lewat room, ayo ini Pak Kak Niruma, ayo Kak Desi tugasnya. Wah, nanti bisa pingsan kan gitu. Jadi kita sampaikan lewat chat pribadi saja, Kak Resan ya. Atau kakak-kakak yang lain setuju dengan yang disampaikan Kak Resan, boleh juga ya. Kalau tidak ada apa namanya delik perasaan di hati kakak-kakak, mau Kak Sam ini malu-maluin aja kan gitu ya kan. Nah itu, kalau setuju enggak apa-apa. Ayo kasih jempol, setuju atau gimana? Rasanya cukup di Japri aja nggak masalah itu Kak. Berarti Oke. yang Japri sama Fasil aman. Aman ya. Oke, baik Kak Rezan. Makasih Kak atas sarannya. Tapi saya pikir itu adalah saran yang bagus ya. Karena kadang-kadang memang dengan kesibukan kita, kesibukan bersama keluarga, kesibukan tugas kita ya kan, kesibukan masyarakat, kesibukan kebun juga kan gitu ya kan. Nah, ini membuat kita kadang-kadang lupa ya kan. Karena PKG PJOK ini memang penting ya kan, tapi semuanya juga penting kan gitu. Sehingga jangan sampai ada yang terabaikan. Jadi untuk itu kita saling mengingatkan. Gak apa-apa nanti Kak Resan dengan nada dan kalimat yang bagus akan saya sampaikan di grup nanti. Terima kasih Kak Resan. Baik, ada lagi kakak-kakak yang lain. Misalkan ini di tugas 1.2E saya cek dulu ya. Nah, Pak Gunadi hari Kamis itu belum masuk ya, saya sebutkan aja langsung. Kalau Kak Priyadi udah aman, Kak Sunarti juga saat itu belum masuk dan belum dikasih nilai. Kak Musin sudah, Kak Resan belum dinilai yang 1.2E, tapi sudah masuk tugas, hanya belum dinilai. Kak Arif juga belum dinilai, Kak Oktapinandi sudah dinilai, Kak Riko juga belum, Kak Edi juga belum, tapi tugas sudah masuk, Kak Desi sudah masuk dan sudah dinilai. Kak Mujib juga sudah dinilai, Kak Nirma sudah masuk tapi belum dinilai. Kak Anggi sudah dinilai, Kak Ardi juga sudah dinilai, Kak Aman belum dinilai. Ya, tapi sudah masuk. Kak Iin juga begitu, Kak Antun juga begitu, Kak Yupitri juga begitu. Nah, semuanya sudah masuk tugasnya. Kalau yang 1.2E hanya saja belum saya nilai karena hari Kamis itu tepat jam 14 belum masuk gitu. Jam 14, jam 16, jam 4 sore maksudnya. Itu kakak-kakak ya sebagai. Nah, karena kan tugas kita itu kan sudah beranjak semalam itu kan mulai dari hari Rabu, Kamis sampai Jumat itu tugas kita sudah masuk sebenarnya ke 1.3 ya. Nah, itu kakak-kakak silakan lagi di-share ya. Yang ada instruksi tugas di situ silakan kakak-kakak kerjakan ya. Nah, saya pikir memang agak berat kita mengerjakannya, tapi saya yakin kalau kita kerjakan bertahap, misalkan ini habis ini makan ya kan, sholat, istirahat, habis itu kerjakan, nanti jam 10 malam kerjakan lagi. Saya pikir dengan begitu ya akan bisa terselesaikan. Baik, kakak-kakak semua ada lagi? Baik, kalau tidak ada kakak-kakak semua, saya pikir cukup sampai di sini pertemuan kita. Ya tentu dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi, mulai dari role play itu adalah menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Siswa harus kita alihkan peran mereka untuk menilai dirinya. Siswa harus kita alihkan peran mereka untuk menilai temannya. Dari proses menilai inilah akan menjadi pengalaman yang dapat membentuk siswa yang berkualitas ya, yang memiliki rasa kepercayaan diri, tanggung jawab ya kan, yang memiliki pengetahuan juga dan keterampilan dia menilai ya. Kalau jarang kita suruh anak kita menilai dirinya sendiri, nah sekarang saya yakin di antara kita itu pun tidak pernah kita suruh siswa kita menilai dirinya. Ya kan, coba nilai dirimu dalam hal pembelajaran PJOK. Mungkin kalau menilai temannya sudah sering kita lakukan, tapi menilai dirinya.
Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah membawa dia ya, membawa satu kebiasaan ini ke hal positif nanti ketika dia sudah tidak bersama kita lagi di sekolah kan gitu. Atau mungkin sudah selesai dia tamat ya kan. Dinilainya dirinya. Walaupun tidak secara ilmiah tapi wah, saya ini kok badan saya ini agak pegal-pegal ya. Nah, saya butuh olahraga. Maka dia tahu menilai diri dia tidak bugar, ya kan? Dia tahu solusinya adalah saya harus pergi ini main futsal gitu. Dan itu ending daripada PJOK itu kan. Nah, yang bahaya itu badan saya pegal, mak. Badan saya pegal ini, cuman ini. Nggak tahu dia solusinya ya kan. Malah dia main game terus. Kayak hilang kepenatan itu. Nah, semakin lama semakin obesitas, semakin fungsi-fungsi daripada fisiologis akan anak yang tidak berproduktif ya, tidak produktif secara fisik. Nah ini kakak. Jadi kemudian berdiferensiasi itu ada 3 hal yang perlu kita diferensiasikan. Itu pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, inilah yang kita olah kakak-kakak ketika kita merancang program pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik berbasis diferensiasi. Jadi di kontennya itu kita harus bisa menyajikan konten yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalkan menyajikan gambar untuk anak SD misalkan, tidak mungkinlah cara menyajikan gambar kita antara anak SMP dengan anak SD. Anak SMP kan sudah memiliki kemampuan nalar yang bagus, ya, memiliki perasaan diri yang tinggi kan begitu. Kalau SD belum, ya. Terus proses. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Kemudian juga produknya. Baik, kakak-kakak, ini yang dapat kita bungkus di akhir dari pertemuan kita ini. Mudah-mudahan kakak terus materi yang ada sambil nyantai, sambil ngopi. Kalau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi, silakan kakak-kakak sampaikan lewat room, ya kan, biar itu menjadi bahan diskusi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dan sebelum kita foto bersama, kita berdoalah dulu ya. Mungkin bisa dipimpin oleh Kak Nirwa Mulyo. Silakan Kak Nirwa. Terima kasih kakak. Maaf, Kiai. Oke, terima kasih. Untuk pelaksanaan tugas belajar mengajar kita belajar di JOM ini, mari kita berdoa agar ilmu dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kiai Kak Nirwa Mulyo. Doa-doa kita diberikan kesehatan kepada kita ya kakak-kakak ya, diberikan kesempatan dan semangat selalu. Itu aja kuncinya PKK PJOK ini, ada kesempatan ya. Kadang udah kita rencanakan tiba-tiba datang perintah. Mana Kak Sunarti? Tolong kakak dampingi saya ke dinas gitu, ke kepala sekolah ya kan, bahaya ya kan. Nah itu. Baik, untuk kegiatan foto sudah masuk di sini semua kakak-kakak 18 orang. Saya pikir sudah ya, sama saya 19. Izin Kak Resan di screen Kak. Baik Kak. Tempat ini ya. Ini Kak. Oh, tetap meyakinkan. Oke. Oke, 1, 2. Oke. Sudah Kak? Baik, makasih Kak Resan, dikirim ke grup ya Kak ya. Baik. Kakak-kakak sekalian, terima kasih atas kehadiran kita ya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di tatap maya berikutnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi jadwal tetap maya kita, Kak Sunarti? Belum Kakak tengok? Tanggal 11 kalau nggak salah, Kak. Tanggal 11. Kak Sam, saya belum mengumpulkan tugas ya? Selasa, Kak. Ayo. Selasa? Apa? Aduh. Nggih, Kakak udah tadi nggih, 2.1E tuh nggih. Chatting aja pribadi, Kak. Chatting pribadi. Pak Gunadi. Salam. Mau undangan